datang Pak di kegiatan BC Exo Farm di Oku. Nah, di kiri kanan Bapak ini varietas terbaru dari PT BC Pak, yaitu jagung maskot. BC maskot ini cocok untuk di lahan kemarau Pak. Untuk di 1 hektarnya kebutuhan benih di sekitar 15 sampai 20. Di musim kemarau maskot ini lebih tahan dia Pak. Dari kita rekomendasinya panen itu di sekitar 100 sampai 110 hari Pak, karena ininya lebih genjah dia Pak. Figur tanamannya juga dia daunnya erek, dia kan tegak, bisa ditanam rapat dia Pak. Kalau penghujan kita ada rekomendasinya lagi nanti Pak. Selamat datang Bapak Ibu petani di stand display benih BC Macho Pak. Jadi BC Macho ini keunggulannya Pak, kita bisa tanam di 2 musim Pak. Musim kemarau boleh, musim hujan juga boleh. Jadi dia bisa diandalkan di semua musim, maupun dia di daerah yang berair sampai ke dataran agak tinggi, dia bisa ditanam Pak. Hektar potensinya bisa sampai 12 sampai 23 ton Pak. 12,23 rata-rata 10,79 ton. Jadi sebelum tadi sudah mampir di stand Macho dan Maskot, tadi juga ada di klinik jagung BC. Nah ini juga ada sekarang ada di stand Primadona Pak. Jadi Primadona ini adalah satu jenis jagung hibrida terbaru juga dari PT BC. Untuk di Oku Selatan ini termasuk baru Pak, baru kali ini kita tanam uji coba. Untuk kondisi tanamnya seperti ini Pak. Ini kemarin juga waktu di awal tanam, kemarin 10 hari baru kena hujan. Kena hujan pertama 10 hari, setelah itu kita lakukan pemupukan 15 hari lagi baru kena hujan lagi. Alhamdulillah, Bapak lihat sendiri Pak, kondisinya seperti ini. Performanya cukup memuaskan kalau menurut saya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa mengambil hati bapak-bapak untuk kedepannya bisa mencobalah benih dari kita untuk bisa membandingkan dengan kompetitor gitu Pak ya. Ini umurnya sekarang Pak 110 hari per hari ini. Cuman sebenarnya ini umur 98 sudah bisa dipanen. Kalau di Lampung Pak, Primadona ini salah satu benih produk andalan yang hasilnya itu untuk hasil tanaman kita itu pakan ternak Pak. Jadi umur 70, 75 sampai 80 itu tebas habis sampai bawah. Pakai alat. Dia pakai silase Pak, untuk silase pakan ternak itu dihancurin. Sama jagung-jagungnya sama. Oke, terima kasih Pak ya sudah mampir. Semoga kedepannya. Silakan Pak, mau lihat boleh dilihat dulu. Ini karakter BC 18 bapak-bapak semuanya. Kalau ini BC 236 Primadona. Ini Macho, yang sebelah sana Maskot Bapak. Karakternya beda Pak, keempat ini. Gantung Bapak nanti yang cocok mana di wilayahnya seperti itu. Ya penampakannya tongkolnya seperti ini Pak. Kalau Maskot dia cenderung silinder Pak. Kalau Macho juga sama, tapi biasanya ininya melingkar Pak, spiral seperti ini. Nah kalau kita ngomongin Primadona, biasanya montok-montok Pak. Montok-montok. Nah, kalau di sini kita tunjukkan bobotnya Pak bersama kompetitor. Nah, Bapak tentunya sudah paham lah dengan kompetitor. Ini saya sediakan beberapa tongkol kompetitor seperti itu. Nah, kita tes dulu Pak. Ini BC 234 Maskot. Kalau kita tes ya Pak. Nah, bobotnya satu tongkolnya ini umurnya sama ya Pak. 292 seperti itu. Dan kalau kita lihat ini Pak, yang kompetitor 260. Jadi ini sudah saya pilihkan paling gede Pak. Ini ada BC 235 Macho. Kalau dilihat ya Pak ya, Macho, tipe Macho tongkolnya seperti ini Pak, silinder seperti ini. Kalau kita timbang coba ya Pak ya. Nah, satunya 314. Nah, kompetitor yang sama, ini sama Pak kompetitornya. Pilih mana? Yang gede ini Pak ya. Tadi udah ketahuan Pak ya. 260. Kalau kita ganti juga sama, 255. Ini umur yang sama Pak, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir ini ada Primadona. Kalau Primadona montok-montok gede-gede Pak. Kalau di sini lihat Pak, 356 seperti itu. Dicek lain juga sama Pak nih, 393. Jadi kalau dilihat performa tongkolnya ini sudah sangat jauh Pak, unggul, lebih unggul. Baik Maskot, Macho maupun Primadona ketiganya unggul terhadap kompetitor.
saya akan menjelaskan Pak produk-produk dari BC, produk pestisida yang digunakan di jagung Pak, karena ini kan cropnya jagung Pak ya. Yang pertama Pak, saya mulai jelaskan dari ketika olah lahan Pak, spray untuk rumput yang sebelum tanam jagung kita Pak punya namanya Noxon dan Rambu. Ketika sudah tanam Pak untuk rumput Pak, untuk gulma kita punya namanya PAD Pak, paket anti gulma. Ini dispray Pak di umur 14 sampai 21 Pak, jangan yang terlalu tua Pak ya, karena PAD ini untuk semua rumput, jenis rumput mati Pak, tapi jangan terlalu tua. Ketika nanti jagungi wis tua Pak, maksudnya rumputnya sudah tua, nah udah umur 30 ke atas Pak, 35, 40, ternyata gulmanya masih banyak Pak, bisa kita spray dengan Optimus Pak. Ini obat rumput terbaru ini dari BC Pak. Nah ini ketika jagung nih, gulmanya akeh Pak, di umur 40-45, bisa pakai ini Pak, semprot di lorongannya Pak. Jenis rumput apapun mati Pak, yang penting di lorongannya Pak ya, jangan dari atas. Nah di lorongan, di spray, itu semua rumput bakal mati Pak di umur 40-45. Mau yang gulma-gulma tua Pak, kandungannya Pak satu tangki itu 3-4 tutup atau 100 ml lah Pak. Nah ini pemakaiannya ya Pak ya, dalam satu tangki. Nah biasanya kan setelah nanam jagung Pak, biasanya agak kerepotan, apalagi kalau musimnya hujan ini biasanya banyak ulet Pak ya. Nah kita punya namanya Minecto Extra Pak. Jadi ketika jagung umur 15-20 ada ulet, spray Pak, yang kena uletnya langsung mati, yang belum kena dia kan sistem itu Pak nyerap ke dalam. Nah itu aman Pak. Nah yang kena telurnya kopior yang bakal netes Pak. Jadi satu kali tanam kalau nggak terlalu parah, dia satu pemakaian sudah aman Pak sampai panen untuk Minecto Pak. Nah selanjutnya Pak, kita punya namanya bom jagung. Dalam bom jagung ini Pak sudah komplit Pak, ada pupuk, ada funginya, ada perekatnya Pak, dan ada CPT-nya. Nah yang pertama Pak, pupuknya namanya multi jagung Pak. Ini kandungannya sudah sangat cukup baik Pak, terutama kayak kali ini aja dia 39% Pak. Jadi untuk ngisi jagungnya Pak itu sangat baik untuk gaya bobot lah. Nah yang pertama ada pupuknya ini tadi Pak. Yang selanjutnya itu ada CPT-nya Pak, namanya Biges. Nah CPT ini kan untuk besarin buah ini Pak, jagung. Nah ketika buahnya besar diisi oleh pupuknya Pak. Nah untuk madetin Pak jagungnya, jadi kan jelas berbobot. Nah terus ketambahan kita punya fungine Pak. Funginya ini bahan aktifnya difeconazole. Ini sangat baik untuk rombongan busuk batang dan lain-lain Pak. Jadi sudah sangat komplit Pak ya, sangat cukup. Nah terus ketambahan lagi Pak, kita di dalamnya masih ada perekate. Nah komplit Pak. Jadi satu paket ini sudah sangat cukup lah untuk jagung Pak. Nah satu paket ini Pak pemakaiannya paling maksimal itu di setengah hektar Pak, 5-6 tangki. Spray pertama Pak, pemakaian pertama itu di umur 20-25, yang kedua itu di umur 40-45 Pak. Jadi satu musim tanam itu 2 kali spray. Nah itu Pak, misal bapak-bapak ada tanaman sehektar jagung, monggo Pak bisa dibuktikan yang setengah hektar pakai bom jagung, yang setengah hektar nggak pakai bom jagung Pak. Nanti bisa bapak timbang sendirilah hasilnya. Kita meyakini pasti bakal akan lebih unggul yang bom jagung Pak. Nah ini yang Besmor ini perekat dan perata. Ini Besmor ini ada di dalam bom jagung Pak ya. Air yang ada Besmornya Pak ya, kita kasih Besmor. Terus yang ini air saja. Nah tumpah ya Pak ya. Nggak mau mengikat ya Pak. Nah sedangkan ini yang kita pakai Besmor, lengket dia Pak, tembus. Jadi setelah aplikasi bom jagung, misalnya turun hujan, nggak masalah Pak. Jadi dengan Besmor, seluruh pestisida atau pupuk itu langsung terserap oleh tanaman Pak. Jadi nggak luntur atau nggak jatuh misalnya ada air juga. Di jagung biasanya nyemprot pakai fungisida nggak Pak? Produk kita yang terbaru ada Pargo Pak, 70 WP, bahan aktif Profinet. Kita ini plus zinc. Zinc itu artinya kandungan yang bisa menarik unsur hara dari tanah, jadi tanamannya lebih subur dan hijau. Nah sekarang kita demokan untuk pelarutan di air Pak, produk kita Pargo. Nah ini yang kompetitor, ini Pargo kita Pak. Kita hitung sama-sama Pak ya, 1, 2, 3. Tanpa diaduk, Pargo sudah cepat, Pak. larut. Kalau yang kompetitor masih ada yang ngapung. Partikelnya lebih lembut, jadi mudah diserap oleh tanaman Pak. Seperti itu. Selamat datang Bapak-bapak di Stand Hortikultura
Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengenalkan beberapa produk dari PT BC. Ini ada cabai Sigma Pak, hasil panennya seperti ini Pak. Kemudian Bapak, ini ada semangka dari PT BC namanya semangka Stabilo Black. Jadi black kulitnya, dalamnya merah. Jadi ini tipe lonjong Pak. Kita punya dua tipe, yang pertama tipe bulat, yang kedua tipe lonjong dan kulitnya gelap seperti ini. Ini manis, kemudian tonasinya juga tinggi. Ini non biji Pak. Non biji. Kalau yang berbiji kita punya namanya Redin Pak. Kemudian kita punya Pak, ini ada melon Amanda. Melon Amanda Tavi ini sudah tahan virus. Jadi kalau di melon penyakit utamanya itu adalah virus Pak. Musuh utama petani itu adalah virus, dan ini sudah tahan virus sehingga memudahkan petani dalam berbudidaya tanaman melon. Siapa tahu Bapak-bapak bosan nanam jagung, ingin tanam melon, kita punya solusi yaitu melon Amanda Tavi. Ini besarnya sudah kurang lebih 3 kilo. Kemudian netnya Pak, kalau di melon itu kerapatan net ini sangat penting Pak, karena kalau netnya tidak rapat, bakul nggak mau ngambil. Kemudian kita juga punya benih lain Pak, ini ada jagung manis, ini jagung manis Golden Boy. Kemudian kita juga punya beberapa produk lain Pak, sebenarnya lengkap, tapi pada kesempatan kali ini kita membawa hanya beberapa. Ya perasaannya senang Pak, sebabnya kita nambah wawasan, pengetahuan juga kan, ilmu untuk istilahnya tani jagung. Banyak Pak yang didapat. Nomor satunya belanjanya murah, ya kan, banyak hadiah juga. Ya pokoknya mudah-mudahan kedepannya BC tetap selalu maju kan, selalu di depan ya. Ya senang lah. Yang senang kan bisa kumpul sama teman-teman yang penggemar BC. Saya dapat ilmu baru ya. Ini kan ingin coba yang bibit primadona tadi kan. Untuk kedepannya semoga bibit BC jadi unggulan. Dan kami juga ucapkan terima kasih tentunya karena sudah mengundang kami di acara ini. Sudah kami sadari bahwasanya acara ini memang baik, memang bagus sebagai edukasi kepada petani-petani khususnya di Kabupaten Padang Kominfo Selatan. Izin saya sedikit memperkenalkan kembali Bapak Ibu, PT BC International Tbk itu adalah perusahaan yang didirikan tahun 1983. Jadi umurnya saat ini mungkin sudah 42 tahun dengan sejarah panjangnya. BC dimulai dari produsen benih-benih yang berkualitas. Jadi ada benih sayurnya, ada benih tanaman pangannya, baik jagung maupun padi. Dalam tahun-tahun terakhir ini kita mengeluarkan ada 3 varian baru. Bapak Ibu mungkin tadi sudah lihat, kita ada Macho, Maskot, Primadona. Mungkin saya tidak usah bicara lagi spesifikasinya karena mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Tapi yang kami pastikan Bapak Ibu, kita selalu berusaha untuk selalu memberikan produk yang kita upgrade, harapannya untuk mendapatkan benih-benih yang berkualitas dengan harapan hasilnya jauh lebih baik. Sini materi kita hari ini langsung ngajak mama-mama, bibi-bibi ikut partisipasi ke depan. Coba cara pabrikan untuk nerimo jagung itu cak mana. Jadi nanti kita coba pipil, setelah itu kita cek berat tongkolnya, kita cek kadar air. Benih jagung yang jagung pipilan Maskot di 40 tongkol pertama, 1 karung dengan isi 40 tongkol, beratnya 12 kilo. Itu kita ambil 10 tongkol, beratnya 3 kilo 126, dipipil jadi 2 kilo 459. Kita cek kadar airnya kena 30,63. Itu tonasenya perhitungan dengan per hektar dengan ubinan 6 meter persegi itu masuknya 12,8 ton. Memang kelihatannya besar bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa besar? Kita mipil dengan tangan. Kalau kena tangan berarti lebih bersih Bapak ya. Jengkelnya tidak hancur, katanya kotoran sebelum